Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Mudah-mudahan kita semua ada dalam kondisi sehat ya. Ada Ibu Lilis, sehat Bu? Ada Alhamdulillah, ya, sehat. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Ada Mas Welianto, Mbak Arumdita, dan teman-teman yang lain ya, yang baru bergabung di sini. Baru 26 partisipan, ada Mbak Melati mungkin ya, sambil bekerja juga, atau belum pulang dari pekerjaannya ya. Ada Pak Widyo Hartono, ada Mas Andreas. Oke ya, kembali lagi pada perkuliahan kita di pertemuan ke-10 ya. Ya alhamdulillah kita sudah berada di pertemuan ke-10 begitu kan, dan kita akan membahas materi yang belum kita ulas atau belum kita elaborasi ya secara sinkron di dalam pertemuan virtual malam hari ini. Ya, yang lagi di jalan ya, Mas Andreas, silahkan ya, tidak apa-apa. Kemudian Mas Mustafa ya, atau Pak Mustafa mungkin ini bentrok ya dengan kajian media digital. Setahu saya Bu Ayu ya. Apakah memang jadwal beliaunya mendadak berganti atau bagaimana? Ini kan jadwal kita ya, jadwal saya gitu. Kebetulan mata kuliah Digital Society Communication ini semua kelas saya yang pegang gitu ya. Jadi yang mengapu di semester 6 itu hanya saya kebetulan. Ya, nanti mungkin dikomunikasikan dengan dosen yang lain bahwa ada Vicon. Tetapi bila mana mata kuliah ini tidak ada Vicon ya silahkan saja digunakan gitu ya. Bapak Ibu, rekan-rekan yang saya hormati ya, sudah saya baca satu persatu karya tulisnya gitu ya. Saya cukup memerlukan banyak waktu, menyita banyak pikiran juga untuk membaca, menganalisa setiap substansi yang Bapak Ibu tuangkan gitu ya di dalam karya tulisnya. Setiap mahasiswa saya berikan catatan ya di dalam LMS-nya. Mohon berkenan Bapak Ibu, rekan-rekan semua membuka lagi ya perkuliahan pertemuan ke-5 dengan menu tugas pembelajaran 1. Di sana Bapak Ibu bisa melihat nilai yang diperoleh beserta catatannya. Pengerjaan tugas 1 ini akan kita lanjutkan pada tugas kedua yang dimana akan saya berikan setelah UTS atau pasca UTS ini sampai dengan UAS nanti ya. Jadi UAS nanti memiliki keterkaitan dengan apa yang Bapak Ibu tulis gitu ya. Hasil akhirnya nanti insya Allah gitu ya, saya memberikan kesempatan bagi karya-karya terbaik untuk dapat dipublish gitu ya di jurnal ilmu siber gitu ya. Nah, Bapak Ibu, dari beberapa catatan, beberapa nama ya dari 3 kelas ya, kelas 601, 602 dan 603, secara random saya mencatat nama-nama yang saya lihat karya tulisnya memiliki potensi ya, potensi untuk bisa disubmit ke dalam jurnal ilmu siber gitu ya. Tentunya memang prosesnya belum selesai sampai di sini gitu kan. Tetapi nama-nama di sini bukan berarti nama-nama mutlak ya yang akan masuk ke dalam JIS, yang lainnya tidak akan masuk ya, tidak gitu. Karena saya cukup lama, beberapa malam, beberapa hari juga gitu ya. Saya tidak ingin terlewat untuk menganalisa karya tulis beserta substansinya yang Bapak Ibu, rekan-rekan semua tulis di dalam bentuk papernya ya.
Seperti misalkan ya di KM 601 ini hanya beberapa saja sebagai sampel ya, nama-nama yang saya lihat dari ketertarikan mengenai tema atau judul gitu ya. Kemudian dari substansi, dari paparan pendahuluan juga didukung ya dengan literatur review-nya juga ya, penggunaan teori dan metodenya. Di sini saya sebutkan saja ya yang cukup baik gitu ya, dan mungkin memperoleh nilai baik juga gitu ya. Saya berikan nilai maksimalnya untuk tugas 1 ini tidak besar-besar dulu gitu ya, maksimal 90 gitu. Nah, nanti untuk UTS dan UAS saya bisa lebihkan gitu ya, 90 lebih untuk karya atau jawaban yang maksimal. Di kelas 601 itu saya apresiasi kepada Mas Tri Damayanto ya, kalau ada di sini. Mas Tri Damayanto itu seingat saya menulis tentang media sosial dan post-truth gitu ya. Sangat menarik ya bagi saya, dan memiliki potensi besar juga gitu ya untuk dilihat atau dikaji lebih dalam. Kemudian ada Mbak Juli Tamrin ya di 601 ya. Itu tulisannya cukup baik gitu ya. Memiliki potensi untuk bisa diperbaiki lebih cepat gitu. Kemudian ada Mas Stephen Piri ya. Mas Stephen Piri itu di 601 juga gitu ya. Ini karyanya cukup baik juga. Yang saya lihat Bapak Ibu ya, ketika melihat karya ilmiah itu sepintas saja saya lihat template-nya gitu. Apakah tata cara penulisannya sesuai dengan panduan gitu ya, template yang disediakan. Kemudian memperhatikan aspek estetikanya atau tidak, kerapihan gitu ya. Kemudian kesesuaiannya gitu ya, besar hurufnya gitu ya. Ditulis awal paragraf ditulis menjorok dan lain sebagainya. Nah, itu ya, ini hanya beberapa nama saja secara random gitu. Dari 601 sebetulnya masih banyak lagi karya-karya yang bagus. Kemudian dari 602 ya, karya yang cukup menarik dan cukup baik bagi saya ada Mas Andreas ya. Ada Mas Andreas di sini, ada dari akademisi juga ya. Mas Andreas cukup baik menurut saya gitu ya. Menuliskannya yaitu tentang apa ya? Ada matematikanya lah ya gitu ya, saya ingat saya. Itu karena satu kelas itu ada yang submit 40 orang, kemudian 44 orang, dan 55 orang. Ya, jadi alangkah lamanya saya untuk membaca dan menganalisa sampai memberikan nilai dan komentar. Satu mahasiswa itu paling cepat juga itu sekitar 5 sampai 7 menitan gitu. Kemudian di 602 ya ada Mas Danang Dwi ya. Mas Danang ini masih mahasiswa senior ya, angkatan pertama nih kalau nggak salah. Itu cukup baik ya artikelnya, bisa dikembangkan lagi, diperbaiki lebih cepat juga ya. Nanti saya ulas ya Bapak Ibu untuk memberikan pemahaman singkat, tips and trick untuk bisa memperbaiki karyanya. Kemudian masih di 602 ada Pak Adi Waluyo ya. Pak Adi Waluyo ini untuk tugas 1 saya kalau tidak salah memberikan komentar excellent ya. Karena apa yang saya harapkan itu hampirlah 90% ke atas itu sudah cukup baik gitu ya. Dilihat dari substansi yang ada di abstrak, kemudian pendahuluan, apalagi metode teori mutakhir ya, metode sampai metode kan kita. Dan baru hanya Pak Adi Waluyo ya yang konsultasi secara personal ke saya gitu. Yang lainnya belum ada dulu sebelum waktu submitnya berakhir. Kemudian ada juga Hasanah Alatas ya, cukup baik.
ada Nadine Tiara ya. Kemudian ada Pak Abdullah Mufid ya, cukup menarik juga itu komunikasi di pesantren ya kalau nggak salah. Tetapi memang teman-teman perlu adanya perubahan redaksional judul ya, agar dapat dipahami gitu kan. Sebetulnya saya menangkap beberapa judul itu menarik, tetapi salah redaksi ya. Kenapa disebut salah redaksi? Karena di judul menunjukkan pasti metode yang digunakan itu kuantitatif, tetapi ya di metode, di isi artikelnya itu menunjukkan bahwa metode yang digunakannya adalah kualitatif. Itu hal yang kontradiksi. Wajar ya, saya maklumi karena mata kuliah ini bukan mata kuliah metode penelitian, tetapi agar mempermudah Bapak Ibu rekan-rekan nanti ya menulis karya ilmiah. Di dalam mata kuliah sosiologi komunikasi ini ya kita pemanasan saja dulu. Kemudian ada Mbak Jennifer Frisilia gitu ya kalau nggak salah. Itu cukup baik ya. Artikelnya ada Mbak Rusidah Rihadatul Ais. Baik ya, cukup menarik. Ada Mbak Suci Mulyani. Ada Mbak Zalfa Alifah Kansa. Itu ya seingat saya saja secara random gitu ya. Saya berikan apresiasi dan mendapatkan nilai 90 ya untuk teman-teman yang saya sebutkan, dan masih banyak lagi yang dapat nilai 90 tetapi tidak saya cantumkan atau tidak saya tulis di sini. Nah, untuk agenda pertama kita coba review dulu ya untuk tugas 1 agar teman-teman di sini punya gambaran dulu ya. Nah, pertama kita buka dulu apa sih yang diminta di dalam tugas 1 ya. Karena ini akan to be continue ya. Akan kita lanjutkan di tugas 2 sampai nanti kita selesaikan finishing di UAS. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan, di sini saya memberikan alternatif tema ya. Bukan judul. Jadi mohon diperhatikan tema itu suatu konteks yang bisa dikerucutkan lagi gitu ya. Jadi masih banyak rekan-rekan di sini yang menuliskan judulnya seperti media sosial dan masyarakat modern. Sebetulnya kalau berbicara penelitian kualitatif ya itu sah-sah saja. Tetapi alangkah lebih baiknya bahwa ciri khas dari penelitian kualitatif itu adalah semakin mengerucut, semakin spesifik gitu. Misalkan media sosial dan masyarakat modern, Anda ingin melihat aspek apa gitu ya. Misalkan implementasi gitu ya, atau implementasi literasi digital gitu ya di lingkungan ibu-ibu PKK dalam pemanfaatan media sosial Instagram atau Facebook dan lain sebagainya. Itu lebih spesifik gitu. Jadi terlihat objek dan subjek penelitiannya gitu ya. Nah, hal yang menarik atau hal yang cukup bagus, hal yang cukup jelas di dalam penelitian sosial secara kualitatif itu setidaknya memperlihatkan 2 variabel ya. 2 variabel itu ya bagi teman-teman di sini karena rekan-rekan kan sangat heterogen ya. Ada yang sudah mendapatkan gelar S1 bahkan S2, ada juga yang baru lulus SMA gitu. Jadi saya perlu hati-hati dan pelan-pelan menjelaskannya. Nah, 2 variabel itu secara sederhana munculkanlah aspek objek dan subjek penelitian. Apa sih yang ingin diteliti? Objek penelitian itu berbicara apa sih yang ingin diteliti? Dan subjeknya siapa? Gitu ya. Misalkan implementasi literasi digital itu sudah merupakan objek. Ya, implementasi literasi digital, implementasi literasi media digital, ya, di lingkungan ibu-ibu PKK. Nah, di lingkungan ibu-ibu PKK itu merupakan subjek penelitian. Gitu.
Nah, itu ya, jadi jelas kan penelitian kualitatif seperti itu. Nah, di sini saya memberikan alternatif pada cyber culture dan masyarakat dalam ruang virtual. Itu tema ya. Silahkan teman-teman mengembangkan sendiri, mengkreasikan sendiri. Apa sih? Saya nih punya judul berangkatnya dari tema nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan sebagainya. Silahkan ya. Kemudian juga ada yang cukup menarik ya, tulisan Mas Stephen Peri itu berbicara media online atau media sosial sebagai sarana penyimpangan digital katanya ya. Itu menurut saya sangat menarik ya, cukup menarik. Kebetulan materi pertemuan ke-10 kita akan berbicara tentang perilaku penyimpangan di dalam masyarakat gitu ya. Nanti setelah elaborasi atau review tugas ini selesai, kita lanjutkan di dalam pembahasan materi ya. Jadi kita santai saja sambil ngopi, sambil makan juga boleh lah gitu kan. Karena kita tidak setiap minggu mengadakan Vikon, tetapi intisarinya, substansinya dipahami gitu ya. Nanti juga saya share rekaman video conference kita pada malam hari ini. Nah, apa saja yang diminta ya? Abstrak. Ya, abstrak itu ringkasan penelitian. Ringkasan penelitian itu Bapak Ibu ya, ada 4 poin besar yang harus ada. Pertama, biasanya abstrak itu didahului dengan kata pertama itu tujuan ya. Jadi langsung saja, tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan pola interaksi atau pola komunikasi budaya ya di kalangan masyarakat Majalengka gitu ya. Kalau nggak salah Bu Lilis dari Majalengka ya kalau nggak salah. Nah, Betul. iya. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan pola komunikasi ibu dan anak ya di lingkungan sekolah tempat Ibu Lilis mengajar gitu. Nah, setelah itu dijabarkanlah metode yang digunakannya apa, literatur review boleh. Biasanya kalau wawancara itu menggunakan redaksinya itu deskriptif kualitatif gitu ya. Dengan cara mengambil datanya itu wawancara, observasi dan dokumentasi. Lalu setelah metode yang digunakannya itu apa, kemudian dijelaskan teorinya apa dan hasilnya. Nah, masalahnya Bapak Ibu rekan-rekan di sini belum ada hasil gitu kan, karena belum sampai pada tahap pembahasan, masih sampai pada tahap metode. Maka hasilnya dituliskan harapan gitu ya, atau bayangan. Di dalam bahasa kuantitatif itu ada yang disebut hipotesa. Jadi hipotesa 1, hipotesa 2 gitu ya. Ada harapan, bayangan gitu ya. Ada gambaran gitu. Nah, berbicara tentang istilah-istilah, harap diperhatikan. Saya menemukan artikel yang di abstraknya itu ada uraian-uraian tentang hipotesa ya. Judulnya juga menggambarkan tentang bahwa penelitian itu kuantitatif ya, menggunakan rumus-rumus statistik, tetapi di metodenya malah penjelasan tentang kualitatif. Hati-hati ya, jadi harus konsisten. Rekan-rekan yang baru pertama kali belajar tentang bagaimana cara membuat suatu artikel ilmiah dengan mengambil topik-topik sosiologi komunikasi. Setelah itu pendahuluan. Nah, pendahuluan itu diisi dengan latar belakang yang menguatkan judul penelitian. Nah, karena mungkin data primernya belum didapatkan, maka yang digunakan di dalam menarasikan pendahuluan itu menggunakan data sekunder. Jadi data sekunder itu data penguat, data pendukung dari sumber-sumber yang bisa dijadikan rujukan. Seperti apa? Website boleh, ya. Asal jangan blogspot, asal jangan WordPress, gitu.
Itu yang disebut dengan data sekunder. Kalau data primer misalkan Bu Lilis wawancara ke orang tua dan siswa, itu data primer karena data utama gitu. Atau nanti ada ya disebutnya informan ahli gitu. Itu nanti prosesnya triangulasi data ya, nantilah ya di tugas 2 dan UAS. Nah, pendahuluan sampai mengerucut gitu ya. Jadi dijelaskan, dinarasikan, harus ada keterkaitan antar paragraf. Nah, kemudian di dasar teori, saya pahami, saya maklumi bahwa mungkin sebagian besar rekan belum mengetahui dan belum paham juga. Dasar teori memang boleh diisi dengan minimal definisi-definisi. Contoh, Mas Stephen Piri menulis artikel tentang media sosial atau media online sebagai sarana penyimpangan digital. Apa yang disebut media online ya atau media sosial, apa yang disebut dengan penyimpangan digital itu dinarasikan. Tetapi porsinya tidak melebihi, biasanya dasar teori mutakhir itu tidak melebihi pendahuluan, ya uraiannya lebih banyak daripada pendahuluan gitu. Nah, setelah itu saya harapkan, karena mungkin rekan-rekan ada yang menggunakan studi literatur ya, mencari dari 5 buku gitu, jadi baca 5 buku, kemudian analisa, rangkum, simpulkan, analisa sendiri, masukkan. Udah, itu sudah merupakan proses penelitian juga. Nah, kalau untuk menggunakan studi literatur itu kita latihan dulu saja pakai minimal 5 buku atau 5 jurnal. Ya, maksimal 5 sampai 10 tahun terakhir. Kalau sekarang 2022 mundurlah maksimal 10 tahun ke belakang gitu ya. Nah, cari artikel atau judul buku ya. Tesis boleh, disertasi boleh gitu ya. Yang levelnya di atas dari skripsi lah. Sebetulnya skripsi juga boleh, tetapi alangkah lebih baiknya jurnal atau tesis atau disertasi yang memiliki kemiripan dengan judul yang kita tulis, ya memiliki kemiripan. Nah, nanti di dalam dasar teori mutakhir itu ya poin C, Bapak Ibu rekan-rekan jelaskan hasil dari penelitian nomor 1 apa hasilnya secara singkat saja. Lalu metodenya yang digunakan apa, teorinya apa, hasilnya seperti apa. Nah, setelah itu diuraikan, oh ada perbedaan ya ternyata gitu ya. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan. Perbedaannya dari metode salah satunya. Oh, penelitian ini sama nih judulnya atau seirama dengan artikel yang saya tulis, tapi dia menggunakan metode kuantitatif. Saya menggunakan kualitatif. Nah, itu ya yang disebut dengan gap research disebutnya ya. Perbedaan itu harus dimunculkan. Kalau tidak ada dalam metode, mungkin dari teori. Misalkan lagi-lagi saya menyebut nama Ibu Lilis ya. Ibu Lilis ingin melakukan penelitian dengan menggunakan teori penetrasi sosial gitu ya. Bagaimana seseorang mengungkapkan identitasnya menggunakan teori kulit bawang gitu kan. Penetrasi sosial itu kulit bawang, kulit pertama dari luar sampai masuk ke dalam kulit paling dalam, itu baru kita akan mengetahui ya jati diri seseorang seperti apa. Ya, misalkan penelitian saya sama dengan penelitian Bu Lilis, tapi saya menggunakan penetrasi sosial. Oh Pak, saya nggak pengen pakai teori itu, saya pengen menggunakan ICT ya, ITC, Identity Theory of Communication dari Michael Heck ya. Itu ada teori identitas komunikasi, itu ada 4 tahapan, boleh sama-sama mengungkapkan identitas tujuan. Nah, ada 2 kan, berarti ada perbedaan dari metode, perbedaan dari teori ya, atau mungkin perbedaannya dari subjek. Penelitian yang ini meneliti mahasiswa, sementara saya meneliti pelajar, Pak. Boleh. Itu jadi gap research. Ya. Itu tolong diuraikan, ditemukan perbedaannya. Sebetulnya perbedaan dan persamaan ya, tetapi ya kalau persamaan itu tidak menjadi suatu urgensi tertentu ya, yang menjadi PR kita untuk belajar saat ini adalah menemukan perbedaan-perbedaannya.
Gitu ya. Nanti setelah ketemu ya, maka dilanjutkan dari penelitian ini, oh perbedaannya saya ini dan ini ya. Setiap 5 artikel yang ditemukan 5 sampai 10 tahun terakhir itu diuraikan hasilnya, metodenya, teorinya. Nah, baru metode penelitian. Metode penelitian itu ya rata-rata saya membaca semuanya ya, bukan hampir lagi, semuanya menggunakan kualitatif ya. Memang juga kecenderungan saya ya suka menggunakan kualitatif karena sebagai social observer juga ya suka berinteraksi juga ya. Jadi pendekatannya wawancara, ngobrol dan lain sebagainya. Boleh ya, studi literatur boleh, wawancara boleh. Dijelaskan metode penelitiannya. Metode penelitian itu ada poin-poin pentingnya juga ya. Dijelaskan bahwa jenis datanya apa saja. Ada data primer, data sekunder. Kemudian dijelaskan juga objek penelitiannya apa yang ingin dikaji. Kemudian subjeknya siapa saja. Nah, biasanya untuk penelitian kualitatif, untuk menjaga etika penelitian, nama informan tidak dituliskan gamblang ya. Jadi misalkan Muhammad Nur Ihsan ditulis inisial saja, MNI gitu ya. Misalkan MNI berapa tahun gitu. Atau misalkan ada di sini ada Mbak Lucia Diah, hanya LD gitu ya, berapa tahun dalam kurung. Begitu ya. Nah, jadi catatan-catatan yang saya berikan untuk setiap mahasiswa di LMS itu tolong diperhatikan dan dicicil ya. Dicicil. Jadi selama 7 pertemuan, dari pertemuan 9, oh ya, taruhlah dari sekarang ya. Karena baru selesai saya periksa, dari pertemuan 10, 11, 12, 13, 14, 15 itu sudah selesai gitu ya. Di mana saya nanti mengumumkan untuk mensubmit, tinggal konsultasi dan submit gitu. Nah, tidak lupa juga Bapak Ibu untuk memperhatikan template-nya ya. Masih sangat banyak, saya katakan masih sangat banyak rekan-rekan yang tidak menuliskan artikelnya di dalam template yang telah disediakan. Ya, agar memudahkan. Jadi kita nanti kalau misalkan mungkin di sini bukan mungkin ya, ada beberapa teman-teman kita juga yang berprofesi sebagai dosen ya, ada si A, si B dan lain sebagainya sudah paham dan familiar juga ya. Bagaimana mensubmit karya kita ke dalam OJS gitu ya, Open Journal System. Ada OJS di UGM, ya template-nya berbeda. Di Unsia seperti ini gitu ya. Di UNS Solo berbeda gitu. Nah, ini tolong diperhatikan. Ada yang nulis judulnya di sini ya, JIS Jurnal Ilmu Sosial. Jadi tolong diperhatikan judulnya di sini, nama pertamanya dan dibuat seperti ini. Gitu ya. Oh iya Pak, maaf Pak. Iya. Waktu saya kumpulkan template-nya belum keluar itu Pak, jadi saya nggak mengikuti template Pak. Oh iya. Sebetulnya saat saya share ya Pak ya, saat saya share tugas ini berbarengan dengan template Pak. Tetapi di dua menu berlainan ya, saya share 2 kali Pak. Iya, saya kurang meneliti Pak. Iya. Di kelas 601, 602, 603 saya buka menu pengumpulan tugas 1 juga beserta dengan template-nya. Template-nya memang belakangan ya, tetapi saat itu juga. Ya tidak apa-apa ya Pak Widyo ya, masih ada waktu, banyak waktu untuk menyesuaikan lagi ke template-nya. Gitu. Iya Pak, Maka nanti saya teliti lagi Pak. siap. Dan jangan berkecil hati ya Bapak Ibu. Nilai bagi saya bukan patokan akhir ya, tetapi mungkin esensi dari apa yang belum kita ketahui menjadi kita tahu, dan apa yang tadinya kita tidak bisa menjadi bisa. Ya minimal tahu dari yang tidak tahu gitu ya. Kira-kira ada pertanyaan lagi mungkin sebelum kita elaborasi materi kita pada malam hari ini tentang tugas 1 dulu ya, yang akan kita lanjutkan nanti sampai tugas 2 dan UAS. Apakah ada yang ingin dikonfirmasi dari komentar yang saya sampaikan pada setiap penilaian di menu LMS-nya masing-masing?
Selamat Yang malam di- Pak Ihsan. Oh iya, silakan. Mbak dulu. Mbaknya Oh, dulu ya. silakan. Mbak Aida. Mohon maaf ya Pak ya. Mohon izin bertanya Pak Ihsan. Iya. Untuk yang nilai sudah terlampir di LMS, tapi menurut kita sendiri itu masih kurang, apakah masih bisa remedial atau udah saklek seperti itu Pak? Ya, nanti dikombin dengan tugas 2 ya. Jadi hasil akhirnya nanti ini kan tugasnya tidak terputus di tengah jalan gitu ya, tugas 1 dan tugas 2. Tetapi nanti di akhir ya saat penginputan nilai semuanya sudah sudah final sampai UAS, bisa saja ada perubahan gitu. Saya bantu ya nilainya untuk menjadi stabil ya, sama-sama ya Mbak Ida ya. Ya silahkan. Pak. Saya lagi Pak. Ya Pak Widyo. Ini kan di Bapak ada keterangan di abstrak tidak ada kata kunci. Yang maksudnya kata kunci itu apa Pak di abstrak Pak? Kata kunci itu ini Pak di template Bapak terlihat? Ya terlihat Pak. Ya, kata kunci itu kata poin penting dalam penelitian Bapak. Ya Pak ya, misalkan Bapak mohon maaf meneliti tentang apa judulnya Pak? Prostitusi online. Prostitusi online dan apa? Apanya Pak? Atau sudah? Itu aja. Mungkin itu juga bisa dikembangkan Pak. Jadi misalkan seperti ini ya, pola komunikasi digital dalam praktik prostitusi online di kota mana. Semakin spesifik semakin baik, Pak. Jadi di sana ada beberapa kata kunci. Pertama, prostitusi online, ya. Kedua, komunikasi digital. Yang ketiga, kotanya disebutkan. Misalkan kota Jakarta. Itu Pak yang dimaksud dengan kata kunci. Gitu ya Pak ya. Jadi sebetulnya masyarakat modern dalam realitas virtual ya. Karena saya tidak ingat satu persatu ya Pak, karena banyak. Jadi mungkin kalau judul Bapak prostitusi online saja, itu sebetulnya sudah terlihat sekian persen ya aspek komunikasinya dalam kata online. Tetapi perlu lebih spesifikasikan lagi. Nah, kebanyakan judul belum terlihat level komunikasinya Pak. Setidaknya unsur komunikasinya lah gitu. Syukur-syukur pada level komunikasi. Misalkan level komunikasi itu seperti ini Pak. Pola komunikasi kelompok dalam media sosial prostitusi online itu suka menggunakan apa ya? Micet kah atau Twitter kah gitu ya. Pola komunikasi kelompok prostitusi online di dalam media sosial Twitter. Itu semakin spesifik. Gitu. Dispesifikan. Ya, lebih spesifik lagi gitu. Jangan hanya menuliskan tema-tema yang ada di soal UTS tadi, soal tugas 1 ya. Kalau yang ini kan sifatnya masih tema. Kalau yang saya cantumkan ini untuk membantu Bapak Ibu rekan-rekan saja ya di dalam menemukan ide sebetulnya. Ini kan sifatnya masih tema. Gitu. Ada lagi pertanyaannya Pak Widyo? Sangat menarik ya sebetulnya. Bisa juga kalau Pak Widyo sudah mengetahui dan memahami suatu teori yang akan dijadikan dasar, nanti bisa dijadikan judul gitu Pak. Contoh ya, prostitusi online itu kalau kita analisa sedikit lebih luas, itu pelaku-pelakunya sangat heterogen ya Pak ya, termasuk dilakukan oleh pelajar, mahasiswa. Nah, kita melihat kontradiksi yang berbeda, apakah mungkin mahasiswi lah ya, mahasiswi ya, dalam bahasa Indonesia yang baku tidak ada mahasiswa gitu. Mahasiswa itu menjadi pelaku prostitusi online ya. Di dalam cara berpikir ilmiah semuanya menjadi mungkin, ada kemungkinan gitu. Nah, kira-kira ada suatu teori itu ya disebut dramaturgi ya, nanti di searching Pak Widyo. Dramaturgi prostitusi online di kalangan mahasiswa
Gitu. Itu menarik tuh. Jadi dramaturgi itu menampilkan panggung depan dan panggung belakang. Gitu. Panggung depannya yang mana yang ditampilkan? Panggung depannya misalkan sosok si A, ini saya keseharian saya sebagai mahasiswa Pak Widyo ya pada mata kuliah statistik contohnya. Tetapi itu hanya siang saja. Malamnya menjadi pelaku prostitusi ya, menjadi oknum pelaku prostitusi. Gitu. Jadi nanti nggak kena somasi kita, Pak? Gimana? Tidak kena somasi itu, Pak. Karena apa? Somasi bagaimana? Ya, somasi sama mahasiswa-mahasiswanya, Pak. Enggak. Kiranya nanti kita menjadikan di dalam penelitian itu ada etikanya juga, Pak. Jadi nanti ketika Bapak minta wawancara, ya pastikan dan beri jaminan bahwa identitas mereka aman. Dan nanti Bapak menuliskan namanya, tidak menuliskan nama aslinya. Gitu, dengan menuliskan inisialnya atau samarannya. Gitu. Itu sudah lazim, Pak, di dalam dunia penelitian. Baik yang cukup sensitif atau tidak sensitif, ya memang etikanya seperti itu ya, khususnya kajian-kajian penelitian sosial ya, itu tentang agama ya, tentang ras, tentang culture gitu ya, budaya gitu. Itu wajib kita ya, wajib melindungi privasi identitas yang menjadi informan kita. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Pak Widyo. Yang lain mungkin? Pak Iksan, selamat malam Pak. Saya Lim KM nomor 1. Ingin bertanya Pak. Mas Lim ya. Pak, misalnya nih Pak, kan kita di tugas 1 merasa kurang nih Pak. Jadi di tugas 2 ini tuh untuk, ini kan masih lanjutan nih Pak, berarti boleh diubah semua kan Pak, dari semuanya, dari abstraknya, segalanya, plus template-nya gitu bisa ya Pak? Ya, saya memberikan kesempatan, boleh. Ya, oke boleh. Pak, terima kasih Pak. Selamat malam. Bila mana mungkin masih setengah hati dengan judul, ya karena kesulitan di dalam mendapatkan data. Makanya saya memberikan alternatif paling mudah itu studi literatur aja gitu. Jadi teman-teman gak usah cari orang, cukup kumpulkan 5 buku atau 5 jurnal. Atau syukur-syukur teman-teman punya informan yang itu teman sendiri atau keluarga sendiri gitu ya. Boleh diubah semuanya, tetapi nilai pertama di tugas 1 menjadi patokan awal dulu gitu ya. Nanti saya bantu di hasil akhirnya. Gitu. Boleh ya Mas Lim ya, untuk saya rasa kurang seret nih Pak, ganti, tetapi memperhatikan apa yang saya berikan di catatan gitu ya Mas Lim ya. Oke, ada lagi? Baik, ada Pak. Pertanyaan lagi? Kalau tidak ya silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pada feedback yang Bapak berikan kan tertera bahwa dasar teori bahwa tidak perlu ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Itu dimasukin ke dalam pendahuluan ya Pak? Ke latar belakang. Sebetulnya di dalam jurnal itu tidak ada ya rumusan masalah yang tertulis secara gamblang gitu ya, dan tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu terlihatnya di mana ya? Di abstrak, di pendahuluan, juga di metode ya biasanya gitu. Tapi kalau misalkan metode juga itu penjelasan di dalam objek penelitian tadi gitu ya. Tidak usah ada di dalam bentuk poin-poin rumusan masalah apa, tetapi dinarasikan apa sih yang ingin dikaji, apa sih yang ingin digambarkan, apa sih yang ingin disampaikan. Ya, penelitian itu kan berusaha mengungkap apa yang selama ini tersembunyi gitu ya, atau menarasikan apa yang selama ini susah dimengerti orang banyak gitu. Jadi poin-poin yang mungkin di artikel Mbak Ana itu ada rumusan masalah dan tujuan itu dihilangkan saja ya. Jadi pedomannya ikuti template tadi ya, JIS-nya. Kemudian ya. Nanti ini kalau misalnya secara keseluruhan itu dikumpulinnya di tugas kedua ya Pak? Iya betul. Nanti
untuk tugas 2 saya harap tidak ada perubahan judul, tidak ada perubahan teori atau metode, mungkin masih ada kesempatan untuk UAS nanti, tetapi untuk judul sudah saya anggap fix gitu ya. Gitu ya, nggak apa-apa, ini pelajaran awal kita untuk bisa mengasah kemampuan gitu ya. Siapa tahu pasti nanti ya yang saya rasakan itu setelah karya tulisannya selesai, di beberapa orang ada interest gitu, ada ketertarikan, kok saya minat ya untuk melakukan penelitian lagi. Asalkan pertama yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu rekan-rekan harus enjoy dengan apa yang Bapak Ibu lakukan. Maka pilihlah judul penelitian yang membuat Bapak Ibu senang untuk mengetahuinya. Gitu ya. Jangan lakukan yang tidak disenangi. Itu ya Mbak Ana ya? Ya, Pak. Ya. Ada lagi pertanyaannya dari yang lain? Saya, Pak. Ya, Mbak Melati, gimana feedback dari saya? Kemarin kan tugas 1 itu saya belum mengumpulkan, Pak. Jadi itu masih ada kesempatan. Mohon maaf ya untuk tugas 1 yang tidak mengumpulkan, saya kebiasaan saya seperti itu, saya tidak bisa memberikan nilai ya, Mbak Melati. Gitu. Paling untuk menutupi kekosongan nilainya di tugas 2, mudah-mudahan dari kehadiran tugas 2 UTS dan UAS bisa mencukupi. Di univ manapun saya untuk mahasiswa tidak ada hal seperti itu ya untuk nilai. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Mungkin nanti bisa diperhatikan lagi waktunya. Dan yang perlu diperhatikan juga, tidak boleh atau tidak diperkenankan membuat subjudul baru di luar template yang disediakan gitu ya. Bila perlu nanti saya kirim ke grup WA-nya ya dari 3 kelas ini, agar tidak ada alasan lagi tidak mendapatkan template. Ada kok ya di setiap kelas itu, di LMS-nya pertemuan kelima sudah saya berikan template. Sudah ya, clear tentang tugas 1? Oke, kita berlanjut pada elaborasi materi. Pertemuan ke-9 kemarin ya. Nah, di sini perlu saya sampaikan juga Bapak Ibu, kalau di pertemuan pertama sampai ke-7 kita kemarin membahas cenderung ke dalam aspek komunikasi digital dalam masyarakat umum kita ya, gitu, masyarakat pluralistik gitu ya, masyarakat majemuk. Nah, pasca UTS ini kita akan mendalami aspek-aspek sosiologisnya ya. Karena kan kita juga ada di dalam mata kuliah sosiologi komunikasi, maka sebetulnya komunikasi juga lahir daripada ilmu sosiologi. Kira-kira sudah dibaca belum materi tentang gender? Sudah dibaca belum kira-kira? Ada pertanyaankah dulu tentang gender? Kira-kira ada pertanyaankah dulu tentang gender? Di pertemuan ke-10 kita akan berbicara atau ngobrol-ngobrol santai ya tentang perilaku penyimpangan ya di dalam masyarakat. Tentu nanti kita akan kaitkan dengan pola komunikasinya, level mana yang masuk ke dalam perilaku-perilaku penyimpangan. Dan materi perilaku penyimpangan ini akan dibagi 2, part 1-nya di pertemuan 10, part 2-nya di pertemuan 11 minggu depan ya. Oke, mungkin belum ada ya, belum ada pertanyaan atau belum ada yang membaca mungkin. Ya, kita simpulkan saja, kita sederhanakan ya materi dari pertemuan ke-9 ya, berbicara tentang kajian gender dalam masyarakat. Di beberapa perguruan tinggi lain ada mata kuliah komunikasi gender. Ya, Ibu Lilis ya dan Bapak Ibu yang lain, ada mata kuliah komunikasi gender. Nah, komunikasi gender ini berangkat dari komunikasi sosial ya. Kemarin juga kita sudah mempelajari walaupun sekilas ya di pertemuan keberapa ya ada komunikasi pembangunan ya. Di sana juga bagaimana kita melihat aspek-aspek yang ada di dalam realitas sosial kita, apa sih yang dapat kita berikan kontribusinya melalui pendekatan komunikasi, sosiologi komunikasi ini. Nah, malam hari ini kita akan membahas secara ringkas tentang kajian gender dan perilaku menyimpang. Sebetulnya dua tema ini memiliki relevansi yang sangat erat ya.
terhadap bagaimana sih sebetulnya pola-pola komunikasi itu dapat dilihat ya, atau dapat dijadikan sebagai alat identifikasi ya dari sebuah perilaku menyimpang gitu, atau dari kajian gendernya. Ya, Bapak Ibu, rekan-rekan, kalau kita berbicara tentang gender, searching saja di era digital sekarang yang sangat terbuka, googling saja pasti semuanya, tidak perlu menanyakan ke saya apa yang disebut dengan gender gitu ya. Harapan saya adanya pertanyaan-pertanyaan dalam forum sinkron itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya sulit ditemukan di dalam mesin pencarian Google gitu ya, yang sifatnya sangat kontekstual ya, bukan tekstual gitu. Ya, secara sederhana kita dapat memahami ya, ada perbedaan kata di dalam istilah gender dan jenis kelamin ya. Kalau bahasa saya mengatakan bahwa gender itu adalah produk sosial ya, atau salah satu proses konstruksi sosial gitu ya. Itu yang disebut dengan gender. Karena di sana yang dilihat adalah bagaimana peran dan posisi yang membedakan gender itu sendiri, gitu kan? Yang membedakan kedudukan, posisi, ya, dan kebermanfaatannya juga, ya tentunya gitu. Akan tetapi kalau jenis kelamin itu bukan produk sosial, ya, bukan hasil konstruksi sosial, tetapi jenis kelamin itu bawaan lahir yang memang dapat diidentifikasi ya secara real, secara alat penginderaan, dapat dilihat, dapat disentuh gitu ya, dapat didengar dan lain sebagainya. Itu kata kunci yang bisa kita pahami malam hari ini secara sederhana, perbedaan antara gender dan jenis kelamin gitu kan. Karena kita melihat bahwa identifikasi-identifikasi atau stereotip-stereotip yang melekat pada beberapa kelompok, beberapa individu, katakanlah wanita itu seperti apa, perempuan itu seperti apa. Perempuan atas kodratnya dia yang memiliki apa ya, misalkan memiliki suara yang halus gitu ya, kemudian memiliki perbedaan-perbedaan bentuk tubuh daripada laki-laki gitu ya, memiliki sikap lemah lembut, gemulai dan lain sebagainya gitu ya, yang memang apa namanya, hal-hal tersebut sudah menjadi pemahaman komunal ya di tengah masyarakat kita, berbeda dengan apa yang kita lihat ya, apa yang kita terjemahkan selama ini terhadap sosok laki-laki. Dia yang menjadi tulang punggung keluarga, dia yang menjadi penanggung jawab atas kehidupan keluarganya, dia yang memang bertugas ya menghidupi keluarganya, mencari pendapatan dan lain sebagainya. Tetapi di zaman sekarang, baik realitas realnya maupun realitas virtual, apakah semua itu masih relevan? Ya, karena kita berada di dalam kajian ilmu sosial, maka tidak sepatutnya kita memiliki pola pikir yang statis, ya. Kita jangan memiliki pola pikir yang cukup kaku, ya. Kita harus melenturkan pola pikir kita, tetapi harus ada kebijaksanaan di sana. Dalam arti apa? Paduan ya, perpaduan antara ilmu pengetahuan juga dengan apa yang kita yakini dalam aspek agama gitu ya. Contohnya, tidak semua laki-laki itu kuat gitu ya, tidak semua laki-laki itu menjalankan fungsi dan perannya sebagai sosok pencari nafkah, tulang punggung dan lain sebagainya. Ada juga atau bahkan banyak dia yang menggantikan peran seorang istri, peran seorang ibu. Ya, tidak semuanya juga perempuan dikatakan lemah lembut gitu ya, kemudian keibuan dan lain sebagainya gitu. Ada juga dia yang berperan, memiliki posisi sebagai kepala rumah tangga, meskipun dalam tanda kutip keluarganya masih utuh gitu ya, suaminya ada, istrinya ada, anaknya ada. Maka hal ini mengindikasikan apa ya? Mengindikasikan bahwa di sini terbentuknya pola budaya ya, pola budaya, nilai dan norma sosial juga sedikit bergeser atau mengalami perubahan gitu ya, dari pemahaman-pemahaman yang pada umumnya kita pahami selama ini gitu.
Nah, hal itu akan berimplikasi pada cara bagaimana pola interaksi sosialnya, gitu ya. Di beberapa pertemuan awal dulu, ya, pertemuan 1-2, saya menyampaikan bahwa di mata kuliah ini kita tidak lagi berbicara tentang satu level komunikasi, tetapi kita berbicara tentang semua level komunikasi, ya. Baik level komunikasi intrapersonal, meskipun kajiannya cukup minim, gitu ya. Intrapersonal itu ada di dalam diri kita, gitu ya. Tidak ada orang yang tahu. Baik level komunikasi intrapersonal ataupun level komunikasi interpersonal, ya, antara orang dengan orang, dua individu, atau komunikasi kelompok yang dilakukan 3 atau lebih daripada itu, atau komunikasi organisasi, ya, komunikasi korporat, gitu kan, atau komunikasi massa. Dari 5 level itu kita semua membahas di dalam mata kuliah itu, di dalam mata kuliah ini, ya. Termasuk juga silakan rekan-rekan mengkreasikan, ya, dari karya tulis dalam bentuk jurnalnya, gitu ya. Ini analogi yang saya jelaskan tadi, ya. Nah, rekan-rekan, kalau kita melihat berbagai realitas sosial yang ada, maka seolah-olah ada pergeseran atau ada perpindahan makna, gitu ya, perpindahan posisi, gitu ya, apa yang disebut dengan figur laki-laki dan juga figur perempuan, gitu ya. Karena dengan kalau kita berbicara tentang gender, yaitu tadi saya katakan bahwa gender itu merupakan pemahaman atas konstruksi sosial, gitu ya, di mana laki-laki dan perempuan dilihat berdasarkan nilai dan norma yang melekat pada suatu sistem sosial tertentu atau pada suatu kelompok tertentu, katakan seperti itu. Karena di suatu wilayah memiliki nilai dan normanya tersendiri, akan berbeda juga dengan di wilayah yang lain, gitu ya. Bila mana ini kita melihat pada suatu contoh saja. Apakah sekarang masih ada sinetron Dunia Terbalik, ya? Karena saya juga cukup jarang, ya, lihat yang seperti itu. Karena mungkin jam tayang juga sudah pindah, ya, menjadi lebih malam, gitu. Nah, bila mana Kampung Cirawas itu menetapkan nilai dan norma sosial seperti itu, maka bukan menjadi suatu kesalahan juga, gitu ya. Bukan menjadi suatu penyimpangan juga, gitu. Nah, ini akan kita bahas nanti, ya, di slide kedua, di pertemuan tentang penyimpangan perilaku di dalam masyarakat. Bila mana, ya, apa yang tersaji di dalam media massa televisi itu, ya, dalam bentuk serial sinetron, ya, itu Kampung Cirawas itu memiliki nilai dan norma yang memang melazimkan menerapkan nilai dan norma sosialnya bahwa yang bekerja itu adalah istri, bahwa yang bekerja itu perempuan, dan yang menjadi ibu rumah tangga itu sosok laki-lakinya itu menjadi suatu hak komunal, gitu ya, menjadi suatu kesepakatan komunal itu sendiri, gitu ya, lingkungan atau sistem yang berlaku di sana, gitu. Karena berdasarkan kesepakatan budaya juga, kesepakatan identitas yang terikat di dalamnya, itu menjadi suatu keyakinan, norma, dan nilai yang melekat di suatu wilayah, gitu. Jadi tidak bisa disamakan, gitu ya. Bila mana kita melihat, gitu kan, adanya ketimpangan sosial, ya, atas nama gender, gitu ya, di kampung A dan di kampung B, kita tidak bisa semerta-merta, ya, menyatakan bahwa adanya ketimpangan atau adanya penyimpangan juga, ya, yang melibatkan gender, gitu kan, di dalam lingkungan sosial kita. Nah, kemudian bagaimana aspek komunikasinya, gitu ya? Apakah selama ini, gitu ya, komunikasi yang diberlakukan antara perempuan dan laki-laki itu cenderung komunikasi yang bersifat instruksional, gitu ya, di dalam pola komunikasi sosial, atau menerapkan gaya komunikasi asertif, gitu? Karena kalau kita sedikit mengutip, gitu ya, mengutip
salah satu kutipan ayat Al-Qur'an gitu ya, bahwa ar-rijalu qawwamu 'alan nisa gitu ya, bahwa laki-laki itu sebagai pemimpin atas perempuan gitu ya. Maka konstruksi kata pemimpin jika dianalisa lebih jauh lagi, jika dicerna dan dimaknai lebih jauh lagi, bahwa dia yang memberikan arahan gitu ya, dia yang memberikan pedoman, dia yang membimbing, dia yang memberikan petunjuk gitu ya. Maka apakah memang ya menjadi suatu kelaziman dan memang selama ini sudah diimplementasikan di dalam ruang sosial kita saat ini gitu ya, gaya-gaya komunikasi yang sifatnya instruksional, atau memang ya berbeda satu individu ya akan berbeda juga gaya komunikasinya. Ya, kalau berbicara tentang lingkungan sosial, kita tidak usah dipusingkan dengan lingkungan yang cukup luas. Cukup kita lihat keluarga kita dulu saja gitu ya, sebagai miniatur daripada masyarakat gitu. Tinggal kita lihat nih, ini suami saya menggunakan gaya komunikasi apa nih di dalam memimpin keluarga gitu ya. Maka relevansinya juga berbicara tentang level komunikasi organisasi gitu ya. Atau bisa menggunakan level komunikasi kelompok. Kalau kelompok kan memang identiknya tidak ada struktur hierarki ya, tidak terlihat secara formalitas gitu kan. Tetapi kalau komunikasi organisasi itu ada strukturnya gitu ya, terlihat. Nah, kemudian juga misalkan ada di sini figur anak gitu ya. Coba mengidentifikasi apakah ayah saya gitu ya menerapkan gaya-gaya komunikasi asertif di dalam pola asuhnya ya terhadap anak-anaknya. Apa yang disebut dengan komunikasi asertif, silahkan searching sendiri gitu ya. Pahami sendiri, banyak sumber, banyak dari internet ya. Komunikasi asertif, komunikasi yang mengedepankan pada aspek-aspek psikologis ya, mau mendengar ya, mau memberikan feedback gitu ya. Kemudian ada sentuhan-sentuhan psikologisnya gitu ya. Ya, terjadi dua arah ya, two way communication dan lain sebagainya gitu. Atau mungkin kita lihat, nah pada fenomena atau realitas yang sangat dekat dengan kita, teman-teman boleh saja menganalisa, bahkan mungkin menulis suatu artikel juga boleh ya, pendekatan atau gaya komunikasi interpersonal dosen dengan mahasiswa saat bimbingan skripsi, boleh gitu ya, gitu. Mau wawancara saya boleh nanti atau apapun itulah gitu. Ini kan kita berbicara tentang masyarakat gitu ya. Nah, jadi gender di sini tentu melekat dengan nilai dan norma ya, seperti tadi saya sebutkan. Gender yang dilihat dari norma dan budaya itu, nilai dan budaya itu memang dilekatkan pada kesepakatan-kesepakatan secara umum ya. Artinya ada kesepakatan objektif ya yang disepakati secara umum, bukan kesepakatan subjektif yang memang cenderung bisa menimbulkan pro dan kontra gitu ya. Nah, kurang lebih itu saja yang ingin saya elaborasi gitu ya di pertemuan ke-9 gitu ya. Intinya kita berbicara tentang gender, juga berbicara tentang gaya komunikasinya gitu ya. Apakah memang perbedaan gender gitu ya yang dilihat dari aspek sosiokultural itu menimbulkan kesenjangan di dalam pola interaksi sosialnya atau tidak gitu ya. Apakah saat ini perempuan selalu atau cenderung mendapatkan diskriminasi komunikasi gitu ya dan lain sebagainya. Mungkin saat dulu ya, saat zaman kerajaan atau yang lainnya. Perempuan kan dilihat sebagai budak, hamba sahaya ya, pemuas syahwat dan lain sebagainya, sehingga mungkin tidak terlalu diperhatikan dalam aspek-aspek komunikasinya. Bahkan kecenderungan untuk menjadi pemimpin pun cukup sulit ya saat itu. Tetapi kan berbeda halnya gitu ya dengan apa yang sudah terjadi saat ini. Gitu ya. Jadi saya tidak membahas satu slide gitu ya. Nanti Bapak Ibu rekan-rekan bisa baca sendiri secara tekstual. Tapi intinya atau substansinya bisa kita pahami secara sederhana gitu ya. Karena esensi daripada video conference itu adalah menyederhanakan yang terlihat sulit gitu ya. Oke, kita lanjut pada
pembahasan materi ke-10 ya, yang berbicara tentang perilaku menyimpang di masyarakat bagian 1 ya, atau part 1. Pertanyaan pertama ya, apa sih yang membuat seseorang itu menyimpang? Kira-kira ada yang mau memberikan argumen enggak? Kira-kira nih, ngasal aja boleh ya. Opini silahkan, argumennya silahkan. Kenapa sih seseorang bisa menyimpang? Ada yang memberikan jawaban? Faktor lingkungan mungkin, Pak. Lingkungan boleh. Betul. Selain itu kira-kira Mbak Vicky atau yang lainnya? Pergaulan mungkin, Pak. Pergaulan juga oke ya, aspek eksternal ya. Selain itu Melanggar norma sosial. itu ciri ya. Ciri dari penyimpangan. Ciri dari penyimpangan itu melanggar norma sosial gitu. Nanti kita akan berbicara penyimpangan positif dan penyimpangan negatif. Kok ada sih Pak penyimpangan yang disebut positif? Ada gitu. Oke ya, ada 3 orang, Mbak Melati, Mbak Ana ya, barusan Mbak Vicky. Ada lagi yang Faktor keturunan, Pak. faktor gen atau keturunan. Berarti faktor Bencong. genetik. Bencong itu misalnya, Pak. Oke. Itu genetik ya, keturunan. Oh, apa? Iya, Pak. Oke ya, nanti kita bahas lagi. Selain itu, kenapa sih seseorang bisa menyimpang? Karena kita melihat realitas real dan realitas virtual itu sangat banyak dan sudah mulai publish gitu ya. Hal-hal yang bersifat menyimpang. Baik menyimpang dari norma dan nilai sosial maupun menyimpang dari nilai-nilai agama contohnya. Tapi kita bukan artinya kita menjadi kaum liberalis yang mengesampingkan aspek agama ya, tetapi kita berdialog secara ilmiah saja malam hari ini. Oke, selain jawaban-jawabannya dari yang sudah diberikan. Penyakit mental, Pak. Ya. Mental. Memiliki penyakit mental. Kemudian Mbak Zalpa, pengalaman dari perilaku tidak mengenakan yang tidak ditangani dengan mungkin adanya trauma masa lalu ya, belum move on. Kemudian ada lagi, kenapa sih seseorang bisa menyimpang? Gitu ya. Ini cukup menarik. Kita lihat fenomena-fenomena sosial yang ada saat ini ya. Lalu kita kaji dengan pendekatan sosiologi komunikasi ya. Setahu saya di mata kuliah lain ya, kajian media digital ya kalau nggak salah ya, Ibu Ayu juga sama ya, memberikan tugasnya membuat artikel juga. Silahkan ya teman-teman mau melihat dari aspek digitalnya atau mau melihat dari fenomena sosial di dalam mata kuliah sosiologi komunikasi itu sangat boleh ya. Kenapa sih seseorang itu menyimpang? Didikan keluarga juga bisa. Oke. Perilaku menyimpang. Oke. Bagaimana Bu Lilis? Saya coba jawab Pak dari jawaban rekan penyebab penyimpangan sosial itu bisa disebabkan oleh 2 faktor ya. Faktor yang pertama mungkin dari dalam dirinya, atau faktor yang bersifat subjektif barangkali ya, seperti pembawaan dari lahir. Kemudian ada juga penyimpangan yang berasal dari luar atau bersifat objektif gitu ya, yang misalnya berasal dari lingkungan keluarga atau misalnya ada yang bermasalah dengan pasangannya seperti itu. Itu bisa menjadi perilaku yang menyimpang juga. Mungkin seperti itu Pak. Barangkali. Ada dari aspek internal dan internal. Good ya, terima kasih Bu Lilis dan yang lainnya. Apakah mungkin perilaku menyimpang itu disebabkan oleh pola komunikasi yang tidak baik? Mungkin nggak kira-kira? Mungkin Pak. Mungkin ya. Mungkin ya. Nah, pertanyaan kedua, apakah pola komunikasi itu bisa dikategorikan dari dalam diri atau dari luar diri? Internal atau eksternal? Ya, ada yang bisa jawab? Apakah pola komunikasi itu dapat dikategorikan sebagai faktor internal atau faktor eksternal diri? Kalau pola komunikasi mungkin eksternal ya Pak ya? Pola komunikasi mungkin menurut Bu Lilis eksternal ya. Oke, tetapi sesungguhnya pola komunikasi itu bisa kita ciptakan dan bisa kita terima dari pola-pola yang sudah ada. Artinya bisa kita lihat dari dalam dan dari luar diri.
gitu ya. Oh iya. Oke, kita lanjutkan ya, bahwa pertama ya, karena ini sifatnya sangat kontekstual, bahwa jawaban-jawaban yang Bapak Ibu rekan-rekan berikan itu dapat kita pahami dan dapat kita terima ya. Tetapi ya kita harus melihat intisarinya atau benang merahnya, bahwa titik permasalahan yang menjadikan sekelompok atau individu itu menjadi menyimpang adalah pada bagaimana dirinya ya mencapai tujuannya. Jadi terletak pada cara gitu. Nah, kalau kita kaji lebih dalam lagi, bagaimana sampai terbentuknya cara itu gitu ya. Nah, jadi aspek penelitian kualitatif itu berusaha mengungkap sedetail itu apa yang memang belum terlihat gitu ya. Apa yang memang sulit untuk orang awam ketahui. Jadi terlihat atau dapat kita pahami dari cara ya. Meskipun belum pada materi selanjutnya gitu ya, karena nanti lebih spesifik di pertemuan 11 akan kita bahas lagi. Berbicara tentang cara ya, itu sangat bervariasi sekali ya. Sebagai manusia kita memiliki kebutuhan dan dorongan gitu ya, pemenuhan keinginan kalau kata Sigmund Freud gitu ya, dan Carl Gustav Jung sebagai tokoh psikologi ya, bahwa seseorang bertindak itu atas dasar ada keinginan yang dia capai, dan juga dikatakan kenapa seseorang bertindak atas dasar pemenuhan kebutuhannya. Nah, dua asumsi itu sama-sama mengerucut pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan. Nah, tergantung pada caranya. Apa sih yang ditampilkan di media sosial kita saat ini yang menurut Anda semua itu merupakan penyimpangan? Ada yang ingin memberikan contoh? Mungkin yang aktif di sosial media ya. Ada nggak? Banyak kok penyimpangan-penyimpangan itu. Ada yang mau memberikan contohnya nggak? Contohnya misalnya itu kan anak-anak yang menghadang truk kayak gitu hanya untuk membuat konten di media sosial, sehingga mereka mengabaikan keselamatan segala macam sampai akhirnya ada yang meninggal kan di Sukabumi seperti itu. Itu kan suatu perilaku yang menyimpang hanya demi konten sudah berbuat. Ya masuk ya, karena salah satu indikator atau ciri perilaku menyimpang itu bisa merugikan diri sendiri atau bisa merugikan orang lain, gitu ya. Jadi jangan anggap bahwa perilaku menyimpang itu apa yang disebut dengan segala perilaku atau tindakan yang merugikan orang lain, tetapi tidak semuanya seperti itu, gitu ya. Ada hal-hal yang memang itu merugikan dirinya sendiri. Oke, kita bahas ya pelan-pelan. Perilaku menyimpang ya di dalam realitas sosial. Kemudian bagaimana nanti kita bahas di dalam level komunikasinya gitu ya. Apakah level-level komunikasi tertentu berpotensi untuk menghadirkan suatu penyimpangan atau justru ya dapat dijadikan sebagai instrumen gitu ya untuk ya dalam upaya gitu ya dalam upaya untuk mengatasi proses atau mengatasi penyimpangan-penyimpangan itu. Nah, di sini ya ada beberapa kutipan ya berdasarkan sifat dari cara manusia untuk mencapai titik tujuan. Kembali lagi pada tujuannya apa? Kepuasan ya. Kepuasannya apa? Kepuasan akan seksual contohnya ya. Sebagai contoh kan ya kita sudah melihat dengan gamblang gitu ya. Deklarasi-deklarasi bahwa di Indonesia atau warga negara Indonesia yang ada di luar negeri dan lain sebagainya memproklamirkan diri gitu ya, saya seorang homoseksual gitu ya, atau saya sebagai lesbian, atau saya sebagai transgender dan lain sebagainya. Itu nampaknya sudah bukan menjadi barang tabu lagi ya untuk kita konsumsi, baik sebagai konten edukasi maupun konten hiburan gitu ya, sudah menjadi hal yang tersamarkan gitu ya. Poin pertama ya, tindakan yang sesuai dengan norma-norma yang diterima oleh masyarakat banyak atau umum gitu ya.
Jadi untuk mencapai kepuasan itu dapat dilakukan oleh tindakan yang sesuai dengan norma atau disebutnya dengan konformitas, gitu ya. Istilah lain di dalam sosiologi itu adalah konformitas, konform, gitu. Dan juga bagaimana individu atau sekelompok orang ya mencapai tujuannya, kepuasannya gitu ya, hasratnya, yaitu melakukan dengan tindakan yang berlawanan dengan norma-norma yang berlaku di dalam sebuah masyarakat. Ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai gitu. Jadi tindakan yang pertama tadi disebut dengan konformitas, sedangkan kedua disebut dengan tindakan menyimpang gitu ya. Sumber rujukannya dapat dilihat di sini ya. Nanti saya share atau upload di LMS. Kemudian sebelum jauh kita membahas perilaku menyimpang, kita harus tahu dulu batasan-batasan penyimpangan itu seperti apa, ya. Bahwa perilaku menyimpang adalah perilaku ya dari para warga masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan, tata aturan atau norma sosial yang berlaku. Ya. Jadi patokannya adalah kesepakatan, nilai, dan norma yang berlaku di dalam suatu kelompok atau secara komunal. Kita akan sulit menetapkan bahwa dia menyimpang atas dasar patokan atau ukuran secara subjektif. Gitu ya. Akan sulit menentukan itu. Karena terbentuknya suatu norma dan nilai itu, maka terbentuknya suatu kesepahaman antara berbagai identitas. Minimal ya di dalam sebuah kelompok itu ada 3 atau lebih daripada kumpulan orang-orang di sana, disebut dengan kelompok atau organisasi atau masyarakat, rantai jejaring sosial di dalam sebuah masyarakat gitu ya. Jadi intisarinya itu patokan menyimpang itu adalah melanggar dengan apa yang disepakati oleh suatu kelompok tertentu, bisa di dalam kelompok keluarga, bisa di dalam kelompok masyarakat, sebuah kampung, sebuah blok gitu ya, apa ya, perumahan gitu ya, blok A, blok B, blok C, atau lebih luas sebuah negara gitu ya. Kemudian kita melihat pada definisi-definisi yang disampaikan oleh beberapa tokoh ya, bahwa perilaku menyimpang itu meliputi semua tindakan yang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas-batas toleransi oleh sejumlah besar orang. Menurut James seperti itu ya. Jadi semua tindakan yang dianggap sebagai hal yang tercela. Itu disebut dengan penyimpangan. Hal tercela, merampok, hal tercela atau bukan tercela misalkan ya. Gitu kan. Dan di luar batas toleransi oleh sejumlah besar orang. Nah, kalau kita melihat mana ada gitu ya sekelompok orang, sekelompok masyarakat yang melazimkan atas perilaku perampokan. Apakah pemerkosaan itu dapat dikatakan sebagai perilaku menyimpang? Ya. Ya, norma sosial dilanggar ya, norma agama dilanggar gitu ya. Merugikan diri sendiri juga merugikan orang lain. Oke, kita lanjut ya. Ada pemahaman lain lagi ya dari guru besar Universitas Indonesia ya. Namanya memang seperti orang luar negeri ya, tetapi ini dosen Indonesia ya, lokal punya, bahwa batasan perilaku menyimpang menurut Robert itu yaitu semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku tersebut. Artinya perilaku-perilaku yang melanggar norma sosial, norma hukum, dan itu membuat suatu potensi atau melahirkan suatu potensi pada orang-orang yang memegang suatu kekuasaan, suatu posisi atau jabatan untuk memperbaikinya gitu ya. Itu menurut Robert gitu ya. Misalkan ada norma sosial yaitu tawuran gitu ya, kekerasan atau judi atau minuman keras. Itu yang memiliki kewenangan untuk memberantas atau memperbaiki adalah aparat negara, kepolisian. Maka itulah yang disebut dengan penyimpangan gitu ya. Atas dasar bagi mereka yang berwenang di dalam sistem itu, mereka yang memiliki otoritas gitu untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan itu menurut Robert gitu ya. Kemudian ya menurut Kuchen bahwa perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak berhasil
menyesuaikan diri dengan kehendak-kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Adanya kontradiksi antara apa yang diharapkan masyarakat dengan apa yang kita harapkan. Contoh, perilaku menyimpang yang mungkin agak dilema juga ketika kita membicarakannya ya. Norma sosial yang berlaku di dalam suatu negara Indonesia, katakan seperti itu, atau lebih kita kerucutkan lagi suatu wilayah, suatu provinsi, suatu kota, daerah, suatu keluarga, suatu bahkan mungkin ya suatu agama ya, semua agama gitu, bahwa pasti seorang anak laki-laki itu akan menikah atau memiliki pasangannya dengan laki-laki juga gitu. Itu harapan dari masyarakat. Masyarakat dalam arti kecil keluarga. Lebih kecil lagi kedua orang tua gitu ya, atau diperluas lagi sebuah masyarakat tempat tinggal ya, dan sebuah lingkungan komunal yang lebih banyak lagi. Tetapi ada kelainan-kelainan gitu ya, yang memang dirinya sendiri yang rasakan. Mungkin ada faktor genetis gitu ya, seperti Pak Widyo tadi sampaikan, mungkin ada faktor pertemanan, mungkin ada faktor lingkungan gitu ya. Mungkin karena ada traumatik menjadi salah satu korban masa lalu gitu ya. Lalu timbulnya suatu rasa-rasa yang berbeda atau suatu ketertarikan yang cukup menyimpang ya. Ya perempuan, karena mungkin kalau kita lihat kalau gandengan tangan itu menjadi suatu hal yang wajar gitu ya. Gandengan tangan, pelukan di muka umum gitu ya. Lain lagi kalau laki-laki yang gandengan pelukan itu kan menjadi satu tanda tanya besar. Tetapi sekarang sudah bukan menjadi hal yang aneh gitu ya. Mendeklarasikan bahwa saya ini pasangan homoseksual, gay, saya ini pasangan lesbian gitu ya. Bisa kita lihat di dalam konten-konten baik di YouTube ya, di podcast-podcast ataupun di di konten-konten media sosial yang lain seperti Facebook gitu ya. Banyak yang menjual konten itu untuk keuntungan semata ya, untuk mencari uang lah. Tetapi dari sana kita melihat bahwa ada loh realitasnya. Nah sebetulnya ada permasalahan ya. Jadi kalau kita melihat suatu fenomena yang cukup aneh atau tertarik, jangan hanya dinikmati begitu saja. Coba kita analisa sebagai orang komunikasi, kira-kira ya potensi-potensi atau hal-hal yang menarik nih ya, dilihat dari aspek komunikasi itu seperti apa. Bisa saja kan mungkin Bu Lilis itu berpikir kalau misalkan ya ada anak yang menikah sesama jenis, baik laki-laki atau perempuan gitu ya, lalu diketahui oleh orang tuanya, diterima keluarganya dan lain sebagainya. Berarti ada apa dengan pola komunikasi keluarga yang ada gitu kan? Gitu. Berarti itu kan menjadi suatu pertanyaan tersendiri gitu ya atas fenomena atau realitas yang terjadi gitu ya. Contoh lain, misalkan saya melihat suatu konten ya, bahwa di luar negeri entah di mana dipertemukanlah dalam suatu acara ya antara anak dan ayah yang semulanya itu dari laki-laki kemudian sudah berubah gender, juga berubah jenis kelamin gitu. Berarti kan seperti apa pola komunikasi orang tua di dalam gaya pengasuhannya gitu ya. Selain itu kita bisa melihat bagaimana sih pola interaksi di lingkungan pertemanannya. Itu kan menjadi hal yang lebih menarik ya kalau kita kaitkan dengan konsep-konsep atau kajian-kajian komunikasi yang dilihat dari berbagai level komunikasi. Atau teman-teman di sini ada yang berprofesi sebagai psikiater ya, seorang psikolog gitu. Boleh menuliskan karya ilmiahnya, artikelnya gitu ya. Pendekatan komunikasi interpersonal di dalam penyembuhan perilaku menyimpang dalam realitas virtual. Boleh seperti itu. Jadi teman-teman yang memiliki profesi sebagai psikolog atau psikiater juga melakukan pendekatan personal, pendekatan secara asertif gitu ya. Agar apa yang selama ini ada di dalam dirinya itu bisa keluar gitu ya. Kadang-kadang mungkin saja ya, kenapa misalkan seseorang merasa terperangkap, kok saya ini seperti seorang perempuan tetapi saya berada di raga laki-laki gitu ya. Karena mungkin saja pola komunikasi keluarganya itu tidak berjalan dengan baik ya. Di sana ada teori pola komunikasi keluarga dari Fitzpatrick ya.
dicari ya. Itu dulu saya gunakan dalam sesi saya ya, yang membahas tentang pola komunikasi keluarga beda agama ya. Nah, jadi itu bisa teman-teman gunakan gitu ya, instrumen-instrumen seperti itu, level komunikasinya, teori-teori komunikasinya gitu ya. Mungkin saja setelah kita melakukan pendekatan, ternyata ada trauma tersendiri ya. Misalkan, wah saya melihat dulu ibu dan ayah saya suka bertengkar ya. Saya melihat figur ayah saya sangat menyeramkan, sehingga saya tidak suka dan trauma dengan figur laki-laki. Sehingga saya memilih ya pasangan hidup itu sesama perempuan, kan bisa saja dari apa yang tidak tersampaikan gitu kan. Apalagi konformitasnya tinggi gitu ya. Konformitasnya itu di dalam pola komunikasi itu adalah kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh figur orang tua. Jadi anak mau ini mau itu dikendalikan oleh orang tua gitu ya. Dan frekuensi komunikasinya tidak terbuka atau tidak tinggi gitu ya. Nah, dapat kita simpulkan ya mengenai batasan perilaku menyimpang, bahwa perilaku menyimpang adalah semua perilaku manusia yang dilakukan baik secara individual maupun secara kelompok, tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Gitu ya. Ini Mbak Clarencia, coba di-mute dulu ya. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya relativitas perilaku menyimpang ya. Bahwa sebab-sebab munculnya perilaku menyimpang dilatar belakangi oleh berbagai faktor ya. Betul yang dikatakan Bu Lilis tadi ya, ada dorongan diri sendiri maupun karena faktor dari luar diri seperti tadi ya, ada Mbak Datali, Mbak Vicky atau siapa ya tadi. Ada yang dari luar diri itu dari pertemanan, dari lingkungan ya, lingkungan juga, pertemanan juga dapat dikatakan sebagai aspek lingkungan ya, dari pendidikan bisa, dari gaya hidup bisa, dari pola asuh anak bisa ya. Misalkan pola asuhnya dulu nggak dekat sama ibu bapaknya, diasuhnya sama bibinya gitu ya. Anak laki-laki kok dikasih boneka terus kan bisa gitu ya. Anak perempuan kok diajak sepak bola terus kan bisa gitu kan. Jadi timbullah sisi-sisi yang memperlihatkan maskulinitas dibanding feminitas gitu. Maka dengan demikian definisi tentang perilaku menyimpang itu bersifat relatif ya, tergantung dari bagaimana masyarakat mendefinisikan nilai-nilai budaya dari suatu masyarakat pada suatu masa, zaman atau kurun waktu tertentu. Jadi apa yang dikatakan menyimpang itu relatif. Bila mana misalkan begini ya, ada kalau kita melihat masyarakat adat ya, di Baduy, Banten gitu ya, apa-apa yang menjadi nilai dan norma sosial di sana itulah yang diakui dan diyakini. Bila mana ada yang menyalahi gitu ya, misalkan berbuat asusila itu merupakan perilaku menyimpang, atau misalkan katakanlah minum berdiri gitu ya di dalam suatu wilayah masyarakat adat itu merupakan perilaku menyimpang, itu bisa saja asalkan itu ada kesepakatan bersama gitu ya. Karena yang selama ini kita tahu bahwa minum duduk itu kan sunnah gitu ya, sunnah rasul gitu ya. Itu kan kita melihatnya dari aspek apa? Aspek agama ya. Tapi kalau kita lihat dari aspek sosial kultural gitu ya, sosial budaya, kalau di suatu wilayah menerapkan hal seperti itu sah-sah saja gitu. Dan berbeda antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Kemudian yang dimaksud relatif di sini perlu dimaknai dengan benar juga bahwa nilai dan norma yang berlaku di dalam kelompok satu mungkin atau bisa saja tidak berlaku di dalam kelompok yang lain gitu. Pasti berbeda atau mungkin berbeda, mungkin juga memiliki kesamaan. Nah, apa yang tadi saya sampaikan bahwa bentuk penyimpangan itu ada yang disebut dengan penyimpangan positif dan ada yang disebut dengan penyimpangan negatif ya. Intinya penyimpangan itu seperti tadi dipaparkan di atas bahwa suatu nilai dan norma yang disepakati di dalam sebuah masyarakat yang kemudian dilanggar oleh satu individu atau sekelompok orang. Tetapi Pak, yang menjadi pertanyaannya bagaimana jika perbuatan zina
perbuatan judi, minuman keras menjadi lazim di dalam suatu kelompok atau lingkungan masyarakat tertentu, itu bagaimana, Pak? Ya, itulah nilai dan norma yang diterapkan, gitu ya. Misalkan ada suatu kampung yang bernama kampung apalah, wilayah apalah, komplek apalah, gitu ya. Bahwa perilaku zina, perilaku minum-minuman, judi, itu menjadi hal yang lumrah. Tetapi masuklah satu individu atau sekelompok orang gitu ya, yang apa namanya, yang dirinya bertentangan dengan nilai dan norma yang ada di sana, gitu ya. Contohnya ya dia sebagai seorang alim yang giat dan tekun beribadah, sedekah dan lain sebagainya. Nah, maka apa yang dilakukan oleh orang tersebut merupakan penyimpangan, tetapi penyimpangannya positif. Penyimpangan itu dikembalikan lagi bahwa penyimpangan itu tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di dalam suatu lingkungan tertentu. Kalau kita konkretkan lagi contohnya, Bapak Ibu masuk ke dalam dunia kerja baru nih ya, pindah dari perusahaan A ke dalam perusahaan B, kemudian mendapati kok nilai dan norma sosialnya atau nilai dan norma organisasinya seperti ini ya, melazimkan praktik-praktik korupsi misalkan ya. Karena kenapa teman-teman bisa mengatakan seperti itu? Misalkan sudah dilakukan konfirmasi, kok sih itu kok korupsi, saya lihat di sini udah biasa gitu. Biasa yang kayak gitu. Nah, berarti kan sudah ada pelaziman gitu. Kemudian timbullah perang batin, loh kok seperti ini gitu ya. Atau mungkin selain korupsi di dalam lingkungan pekerjaan itu apa ya? Misalkan pimpinan-pimpinan itu cenderung memang ya tingkat toleransinya rendah, katakan seperti itu. Masa setiap hari Jumat gitu ya tidak diberikan waktu bagi karyawan yang muslim untuk melaksanakan sholat Jumat. Bagi perusahaan tersebut itu merupakan nilai dan norma yang ditetapkan, yang diimplementasikan. Tetapi bagi sebagian orang yang memang memiliki kontradiksi nilai dan norma gitu ya dengan lingkungan tersebut, itu adalah bentuk penyimpangan. Kita yang melakukan penyimpangan tetapi dalam hal yang positif. Itu ya pengertian dari penyimpangan positif. Kalau penyimpangan negatif saya rasa tidak perlu diuraikan panjang lebar, kita bisa mengetahui bahwa penyimpangan negatif itu sesuatu hal, perilaku, tindakan yang memang melanggar norma dan cenderung mendapatkan sanksi, ya sanksi sosial. Nah, ini ya saya lewat, ya. Kemudian ada Horton di sini ya memberikan setidaknya 6, ya 6 penyimpangan. Oke, ini belum di. Bentar. Oke, ini ada double ya. Oke, double apa-apa ya. Jadi 6 ciri perilaku menyimpang ya. Kita mulai. Di sini penyimpangan harus dapat didefinisikan. Ya, maksudnya apa? Perilaku menyimpang itu benar-benar telah dicap sebagai penyimpangan, benar-benar diakui oleh masyarakat tertentu. Di Yogyakarta ya, di daerah Janturan atau apa ya saya lupa ya, dekat kampus UAD 3 ya, saya menemukan di dinding masjidnya itu bagi siapa saja yang terdapat atau ketahuan mencuri maka akan seketika dipotong tangan. Nah, hal-hal seperti itu menjadi apa? Menjadi bentuk nilai dan norma yang memang disepakati bila mana ditemukan ya perilaku menyimpang atas perilaku yang dilakukan oleh individu maupun kelompok gitu ya. Jadi penyimpangan itu harus dapat didefinisikan. Apa definisi penyimpangan yang diakui oleh masyarakat tertentu gitu kan. Mencuri contohnya, mencuri kotak amal ya. Kemudian ya melakukan asusila gitu ya. Yaitu kan hal-hal yang mencoreng nama baik, mengotori lingkungan gitu ya. Maka dasar pedomannya adalah nilai dan norma yang diakui oleh mayoritas. Ya. Kemudian ciri kedua ya, penyimpangan bisa diterima juga bisa ditolak ya. Yang terkait dengan penyimpangan yang sifatnya penyimpangan positif juga penyimpangan negatif. Penyimpangan positif cenderung bisa diterima gitu ya di lingkungan nilai dan norma yang kurang baik seperti analogi tadi ya. Itu jadi penyimpangan yang bisa diterima itu misalkan
Lagi-lagi nggak apa-apa ya artis kita malam hari ini itu Ibu Lilis gitu. Ibu Lilis ini menghadiri suatu acara ya. Tiba-tiba, mohon maaf ya, ini hanya sebagai analogi saja tanpa ada maksud mendiskreditkan suatu kelompok yang datang di sana itu, mohon maaf gitu ya. Perempuannya itu tidak berhijab semua gitu ya. Ini analogi sederhana, dan satu-satunya yang datang itu Ibu Lilis itu melakukan penyimpangan atas nilai dan norma sosial. Oh, ternyata di undangannya ternyata seperti ini ya gaya pakaiannya, pakaian Nusantara, pakai sanggul apa gitu. Itu boleh itu sudah menyimpang, tapi bisa diterima, nggak ada orang kamu gitu keluar, nggak ada. Gitu. Itu bentuk penyimpangannya, karena ada dua kategori ya, penyimpangan positif juga penyimpangan negatif. Kalau penyimpangan negatif ya memang cenderung ditolak ya. Kemudian ketiga, ciri dari perilaku menyimpang itu penyimpangan relatif dan penyimpangan mutlak gitu ya. Jadi penyimpangan itu memang kadangkala kita pun pernah melakukan penyimpangan yang itu tanpa baik itu kita sadari maupun tidak kita sadari. Tetapi itu bergantung pada frekuensi sesering apa, sebesar apa kita mengulangi penyimpangan-penyimpangan. Gitu ya. Mungkin Mbak Mona Lisa gitu kan naik motor dari rumah ke kampus nggak pakai helm, itu kan bentuk penyimpangan yang menyimpang norma hukum gitu kan, ada undang-undangnya gitu. Atau Mbak Mona Lisa itu ya misalkan apa ya melakukan penyimpangan lah, ngebut di tol itu lebih dari 100 km per jam gitu ya, jadi kena tilang gitu, itu kan bentuk penyimpangan atas norma hukum juga. Tergantung seberapa besar frekuensinya, seberapa sering ya, maka relatif atau mutlak. Ya kalau sering melakukannya mungkin mutlak, penyimpangan itu mutlak dilakukan oleh Anda gitu ya. Jadi itu yang membedakannya frekuensinya. Kemudian keempat, penyimpangan terhadap budaya nyata dan budaya ideal gitu ya. Jadi ada budaya-budaya yang dikonstruksi oleh masyarakat tertentu, juga ada yang disebut dengan budaya ideal. Budaya ideal itu ya dapat kita pahami sebagai aturan lah ya, aturan tata tertib, aturan hukum gitu. Di sini analoginya, misalkan analoginya ya banyak sekali bentuk contohnya. Misalkan masyarakat Jawa tuh di hari-hari tertentu itu suka menabur bunga ya di jalan-jalan tertentu ya, atau misalkan di pinggir-pinggir pantai gitu menabur bunga. Itu atas dasar apa ya? Atas dasar nilai agama atau nilai kepercayaan yang diyakini. Tapi kalau kita kalau kita sandingkan dengan nilai norma atau nilai hukum, norma hukumnya, itu bentuk dari penyimpangan gitu ya. Karena apa? Biasanya tidak hanya bunga ya, ada dupa, ada sesaji gitu ya. Kalau di Parangtritis itu seperti itu. Nah, kalau kita melihat dari norma hukumnya, itu merupakan bentuk penyimpangan karena telah mengotori wilayah, membuang sampah sembarangan. Jadi sesaji dan kembang itu dimaknai sebagai atau diartikan sebagai sampah gitu ya. Nah, ada hal-hal yang sifatnya penyimpangan itu penyimpangan terhadap budaya nyata dan budaya ideal gitu. Itu ya contohnya. Kemudian kelima ya, ciri dari sifat atau perilaku menyimpang itu terdapat norma-norma penghindaran dalam penyimpangan. Sebetulnya kita tahu akan penyimpangan yang bisa saja kita lakukan, tetapi kita mencari akal untuk bisa lolos gitu ya. Contohnya nih di sini apa? Kita tahu ya kalau misalkan riba itu hal-hal yang diharamkan di dalam Islam ya contohnya. Tetapi ya kita nggak ada pilihan lagi Pak gitu ya. Saya ini butuh uang gitu ya. Ya kalau nggak ke si A pinjamnya dengan bunga sekian persen ya larinya ke bank gitu. Maka orang atau individu atau sekelompok orang itu menciptakan istilah-istilah baru. Ini bukan bunga kok, ini istilahnya bagi hasil gitu. Padahal sama saja gitu. Jadi norma penghindaran itu sekelompok atau individu yang berusaha menghindari atas pelanggaran-pelanggaran norma atau nilai sosial itu tadi ya. Contohnya juga tadi ya bisa dimasukkan ke dalam contoh di sini, misalkan ada contoh ya pelanggaran lalu lintas gitu ya.
ini nggak ada polisi nih, ngebut aja nih gitu ya, kosong juga di perempatan gitu ya, di lampu merah. Itu norma penghindaran tuh. Kalau ada polisi aja kita berhenti, kalau nggak ada labas gitu kan. Jadi penghindaran akan norma hukumnya polisi. Kemudian keenam, ada penyimpangan sosial bersifat adaptif ya. Penyimpangan-penyimpangan ini memiliki dampak positif ya sebetulnya. Contohnya seperti perilaku ini ya, demonstrasi lah katakan seperti itu. Di satu sisi itu dapat dikatakan sebagai perilaku menyimpang bila mana itu terjadi hal-hal yang ada tindak pidana anarkis, mabok gitu ya, kemudian kekerasan gitu. Tetapi di satu sisi itu merupakan bentuk demokrasi ya, bentuk controlling kita dari masyarakat kepada negara. Gitu. Nah, ya, kita baru sampai pembahasan di dalam konteks ciri-ciri perilaku menyimpang. Di pertemuan ke-11 ya minggu depan kita akan melanjutkannya perilaku menyimpang di masyarakat. Poin atau bagian kedua gitu ya, bagian kedua yang akan membahas ilmu apa saja yang mempelajari perilaku menyimpang, lalu berasal dari mana sajakah dan jenisnya apa saja ya perilaku menyimpang. Oke Bapak Ibu, rekan-rekan semua, apakah ada pertanyaan atau ada yang ingin dikonfirmasi dari video conference kita malam hari ini? Tidak lupa saya mengingatkan juga untuk bisa menyicil tugas satunya tadi ya, sebagaimana catatan yang saya berikan di dalam LMS Bapak Ibu rekan-rekan semua. Ya, terlebih mungkin nanti bila mana ada kesesuaian topik dengan materinya, misalkan Pak saya tertarik nih dengan perilaku menyimpang dalam realitas virtual, boleh ya nanti diskusi ke saya personal boleh, di grup boleh ya, atau tentang gender boleh ada. Tetapi di pertemuan kedua, tugas kedua nanti tidak ada perubahan judul lagi ya, gitu karena sudah tidak memungkinkan waktunya. Itu saja elaborasi kita malam hari ini gitu ya, karena cukup lama kita tidak bertemu ya, dan mudah-mudahan dari lamanya pertemuan kita secara virtual ini bisa meningkatkan effort ya, karena Vicon saya jarang-jarang nih ya, nggak mau ketinggalan lah gitu ya untuk mengikuti Viconnya gitu, dan bisa berinteraksi berdiskusi secara langsung gitu mungkin ya Ibu Lilis dan Bapak Ibu yang lain, teman-teman yang lain. Halo. Baik, Pak. Ya, siap, Pak. Oke, nampaknya sudah paham. Oke, nampaknya sudah paham ya. Mohon maaf yang dapat nilai kecil ya jangan bersedih hati ya. Itu biasanya di awal seperti itulah ya. Untuk mendapatkan nilai pertama kali di tugas 1 nantinya akan semakin membesar gitu, bila mana ada perbaikan. Kalau begitu tidak ada pertanyaan lagi. Mudah-mudahan elaborasi materi ke-9 dan 10 bisa dipahami dan membawa kebermanfaatan bagi kita semua. Perbaikan tugas 1 sampai tugas 2 dan UASnya bisa dicicil dari sekarang. Mudah-mudahan sehat selalu juga rekan-rekan semua, diberikan kelancaran, kemudahan dalam segala aktivitasnya. Saya akhiri Vicon kita malam hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sama. Terima kasih ya Pak.